Selamat pagi teman-teman. Semuanya sehat kan ya di sana? Papa mama sehat? Cici selalu doain kalian sehat semuanya, biar kita bisa kumpul lagi ya di gereja. Oh iya, bentar lagi libur nih. Kalian libur? Libur. Liburan minggu lalu. Tahun lalu kita bisa jalan-jalan ke pantai, main ombak, main pasir, atau mungkin ke mall sama orang tua, shopping dong, main game master, apapun itu. Tapi sekarang kita cuma boleh di rumah ya liburan kali ini. Jangan pergi-pergian dulu ya, karena di luar sana masih ada si virus corona menyebar. Oke. Oh iya, selama liburan ini kalian bakal ngelakuin hal apa ya yang bisa bikin kalian sukacita di rumah? Cici mau tanya, Febe deh. Coba Cici telepon ya. Halo Febe. Hal apa yang bikin kamu sukacita di rumah? Halo Cikarian, hal yang membuat aku sukacita adalah ulang tahun, lalu Imlek, lalu bisa bermain dengan teman. Oke, terima kasih Febe. Sekarang kita coba telepon Marco. Halo Marco. Hal apa ya di rumah yang bisa bikin kamu sukacita? Kamu bisa lakuin hal apa sih di rumah? Halo Cikarin, yang saya lakukan selama di rumah yang membuat saya sukacita adalah bermain bersama Kaylee, bermain sendiri, dan menonton TV. Oke, terima kasih Marco. Kita coba Nate ya, Nate. Halo Nate. Hal apa yang Nate sering lakuin di rumah yang bisa bikin sukacita? Hai Cici Karin, yang bikin Net senang di rumah main binatang, nonton TV, terus main The Biggest Game, terus sepedahan bareng papi mami. Oke Nate. Udah Nate. Sekarang kita coba jagoan cilik Papa Temi, Yosi. Coba. Halo Yosi. Hal apa yang Yosi sering lakuin di rumah yang bikin Yosi sukacita? Cici Karin. Yosi, hal apa yang sering dilakukan sama Yosi di rumah yang bisa bikin sukacita? Apa Yos? Main mobil kecil sama mobil besar. Oh. Oke, makasih Yosi. Ternyata itu adalah hal-hal yang bisa bikin kalian sukacita di rumah, betul? Ayo, buat teman-teman di rumah, sebenarnya sukacita itu adalah perintah Tuhan loh. Sebelum kita mulai lanjut ke ibadah kita mau memuji menyembah Tuhan dulu. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita memuji menyembah Tuhan dulu yuk.
kita sudah muji menyembah Tuhan dengan semangat ya. Pada capek kan? Dan juga bajunya harus ganti dulu nih sebelum firman Tuhan. Tunggu ya. Bajunya sudah bagus nih. Sekarang kita siap buat mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu sepanjang hari ini. Kami bisa ada di sini sekarang. Kami bisa ibadah online lagi, Tuhan. Walaupun kami melakukan ibadah online, tapi kami ingin tetap sungguh-sungguh dan mendengarkan firman-Mu dengan baik, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, supaya kami bisa duduk diam, taat, dan mendengarkan. Terima kasih, Yesus. Haleluya, namamu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, kita sebelum mulai firman Tuhan, ada satu ilustrasi. Kita coba lihat gambar berikut ini. Lalu, gambar kedua. Gambar mana yang menurut kalian bagus? Yang pertama atau yang kedua? Pasti gambar yang kedua dong, Ci. Ya nggak, senyum. Kalau yang kedua kan sedih, cemberut. Kayaknya dia lagi banyak masalah kali ya, jadi sedih seperti itu. Nah, sebelum kita mulai firman Tuhan kita, ingat gak yang kemarin Ko Temi ceritain buat kalian kemarin? Tentang apa? Ayo kita flashback dulu. Nah, hari ini kita belajar tentang bersyukur. Adik-adik semua tahu kan tentang Bapak Nuh, Bapak Ayub? Ya, tentang bersyukur. Betul, kalian pintar sekali, tepuk tangan. Nah, materi hari ini hampir ada relasinya sama yang kemarin Ko Temi sampaikan loh tentang sukacita. Nah, sebelumnya Cici pengen kalian tebak salah satu tokoh Alkitab. Dia menulis beberapa kitab di Perjanjian Baru. Awalnya dia itu sangat benci sama orang Kristen, atau maksudnya orang yang percaya Yesus ya. Dia mau membunuh semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Lalu di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Tuhan dan dia tiba-tiba buta. Dia buta selama 3 hari, lalu dia disembuhkan oleh Ananias. Lalu akhirnya dia berubah menjadi setia, dia menjadi orang yang sangat gemar untuk memuji Tuhan. Nah, materi hari ini kita akan membahas tentang sukacita. Sukacita makanya seperti ini, oke? Nah, sebelumnya Cici mau main tebak-tebakan dulu sama kalian. Coba kalian tebak. Dia ini siapa, oke? Dia pernah dipenjara. Dia pernah kapalnya hampir tenggelam. Dia sangat suka buat menceritakan tentang Yesus. Dia orangnya sangat taat. Dia pokoknya hidupnya benar-benar untuk memberitakan tentang firman Tuhan. Walaupun dia di penjara, dia tetap bersukacita. Siapa dia? Materi ini pernah dibawain sama Ci Deborah loh, kalau kalian ingat. Ayo. Tentang Paulus, benar, tentang Paulus. Kita akan belajar tentang Paulus, oke? Nah, Paulus ini dia di penjara. Seperti yang tadi sudah Cici bilang, dia pernah di penjara. Dia di penjara, dia diborgol, tangannya nggak bisa gerak, kakinya juga dikekang. Tapi dia malah ngapain? Dia malah memuji menyembah Tuhan. Dia sangat bersukacita. Dia sangat bersukacita. Kalau kalian misalnya di penjara, bayangin, kalian di penjara, kalian pasti takut, kalian pasti nangis.
jeruji besi. Kalian sendiri, gelap lagi. Takut, pasti nangis kalian di sana, betul? Aku Cici juga pasti nangis kayaknya ya. Nah, kita belajar dari kisah Paulus ini. Dia walaupun di penjara, dia tetap bersukacita. Dia tetap setia untuk mengabarkan Injil tentang Yesus. Sebelumnya kita buka dulu di Filipi 4 ayat 4. Ini ayat Alkitab atau kitab ini ditulis waktu Paulus di penjara. Dia memerintahkan ini buat pada jemaat-jemaat di Filipi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kita ulangi lagi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kita diperintahkan untuk bersukacita. Sekarang kita diem di rumah aja. Karena kita nggak boleh keluar dulu ya selama corona ini. Kita disuruh untuk bersukacita. Tadi waktu Cici telepon, teman-teman kita mereka bersukacita karena bisa nonton TV, bisa main. Pokoknya mereka bisa melakukan hal-hal seperti itu dan membuat mereka sukacita. Nah, tapi walaupun misalnya keadaannya kamu gak bisa main, kamu gak bisa nonton, kamu misalnya gak bisa main keluar seperti biasanya, tapi kalian tetap harus sukacita dong. Sukacita. Kenapa? Karena Tuhan memerintahkan kita lewat ayat ini, lewat Paulus, untuk bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kenapa kita bersukacita? Kalau misalnya sedih kan nggak bisa sukacita dong. Kalian harus ingat kenapa kalian harus bersukacita. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita sudah diselamatkan. Tuhan sudah memberikan anugerah pada kita. Kita diselamatkan dengan cuma-cuma. Kita bersyukur banget buat apa yang Tuhan kasih buat kita, betul? Kita memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Yesus kan. Nah, jadi selain bersyukur seperti yang kemarin, kita juga bersukacita karena terus ingat kalau Tuhan itu udah menyelamatkan kita. Itu adalah alasan kita untuk bersukacita. Oke? Jadi kalau kalian lagi sedih atau kalian merasa gak sukacita, kalian harus ingat bersyukur, dan juga karena Tuhan sudah memberikan hidup yang kekal buat kalian, kalian harus bersukacita. Oke? Gak ada lagi yang namanya bersungut-sungut. No. Gak ada lagi yang namanya mengeluh. Oke? Cici mau minta kalian buat menghafalkan ayat-ayat Alkitab ini di Filipi 4 ayat 4. Gampang kan? Kita buka lagi. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Oke? Tugasnya selama membacakan ayat Alkitab ini atau ayat hafalan ini, kalian harus sambil memberikan senyuman yang terbaik. Sukacita kalian harus diperlihatkan di video itu, oke? Karena di sini kan tulisannya bersukacitalah, bukan manyun, bukan flat aja flat. Tapi di sini kan disuruhnya bersukacita, oke? Jadi gini, Cici kasih contoh ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Oke? Nanti di akhir videonya kalian harus kasih senyuman yang terbaik. Oke? Tetap ingat terus kenapa kalian bersukacita? Karena bersyukur dan juga karena Tuhan udah kasih kalian hidup yang kekal. Oke, teman-teman, adik-adik semua. Sampai di sini ya materinya. Kita bertemu lagi minggu depan. Bye bye.